bahwa bulan suci Ramadan itu bulan pengampunan, bulan di mana di dalamnya ketika kita mengerjakan kebaikan pahala berlipat-lipat ganda, itu juga karena Al-Quran, teman-teman. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Atau satu sifat yang melekat kepada satu kemuliaan, maka dia akan ikut mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Oke. Nice Banget. Oke, kali ini kita berdua akan kembali bahas tentang Ramadan. Iya, ngobrol santai ya. Ngobrol santai lagi kita tentang Ramadan. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah judul atau tema, yaitu Why Ramadan So Special. Kenapa Ramadan itu spesial? Kenapa bulan Ramadan itu begitu spesial? Ya, ini jawabannya. Silahkan duluan, Bung. Iya. Ya, kembali lagi ke dalil tentang puasa itu sendiri ya. Tentu di surah Al-Baqarah menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa. Kemudian turunannya lagi di bawahnya ayat 185. Al-Baqarah 185. Iya. Allah menyampaikan kepada kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Nah, bulan suci Ramadan itu bulan yang di dalamnya Allah turunkan langsung Al-Quran. Walaupun kita tahu bukan cuma bulan Ramadan, tapi spesialnya khusus di bulan Ramadan. Ayat yang pertama, Al-Quran yang pertama turun, yakni surah Al-Alaq 1-5, itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu khusus di bulan suci Ramadan. Itu kenapa salah satu hal yang menjadikan bulan suci Ramadan itu menjadi istimewa tentunya. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Itu yang pertama, teman-teman. Mungkin ada lagi tambahan, Ustaz? Oke. Lalu apa urusannya turunnya Al-Quran dengan istimewanya bulan Ramadan? Kan orang bertanya begitu ya. Oke. Al-Quran, kita tahu semuanya ini kitab, bukan hanya kitab bukan kitab biasa gitu. Namun isi di dalamnya itu merupakan kalamullah, berupa petunjuk bagi manusia, pembeda yang hak dan yang batil tentunya. Sebagai peta untuk kita menjalani hidup di dunia ini tentunya. Nah, Al-Quran itu kemuliaannya tiada tanding tentunya. Nah, sesuatu yang dekat kepada yang mulia atau satu sifat yang melekat kepada satu kemuliaan, maka dia akan ikut mulia. Nah, oke, kita lihat satu demi satu. Malaikat Jibril itu tugasnya salah satunya itu menyampaikan wahyu. Nah, Al-Quran nih salah satunya. Kita lihat posisi malaikat Jibril di antara malaikat lainnya. Malaikat Jibril menjadi penghulu dari segala malaikat atau pemimpin para malaikat. Yang paling sering disebut juga di Quran malaikat Jibril ya. Iya, benar. Lalu Al-Quran juga turun diwahyukan atau wahyunya turun itu sebagai mukjizat terbesar Rasulullah. Kita lihat Rasulullah dengan kemuliaan akhlaknya yang luar biasa, dan mukjizat terbesarnya berupa Quran tadi ini, Rasulullah menjadi pemimpin daripada Nabi. Lalu kita lihat lagi, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Karena apa? Kemuliaannya itu melebihi dari 1000 bulan. Karena malam itu malam turunnya Al-Quran, seperti itu. Jadi pesan yang tersirat di dalam kisah-kisah tadi, kejadian-kejadian besar tadi, yaitu jika kita ingin mulia tentunya,
maka muliakanlah diri kita dengan dekat kepada Al-Quran begitu. Belajar Quran, sering tadabbur Quran, dan ya jangan jauh-jauh, sering-seringlah baca Quran. Karena ya itulah yang ada sejarah-sejarah yang ada. Kita lihat bagaimana realnya Al-Quran itu memang peta kehidupan kita yang memang merubah diri kita begitu. Tanpa Quran, wah buta kita, sesat kita dalam menjalani hidup. Kita bisa tahu adanya malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan juga itu karena Al-Quran. Benar. Kita bisa tahu kita diwajibkan berpuasa karena Al-Quran. Kita bisa tahu kita bahwa bulan suci Ramadan itu bulan pengampunan, bulan di mana di dalamnya ketika kita mengerjakan kebaikan pahala berlipat-lipat ganda, itu juga karena Al-Quran, teman-teman. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran insya Allah akan memuliakan kita semua. Seperti itu ya Ustaz? Iya betul. Karena kemuliaan Al-Quran yang memang kalamullah ini tadi, nah itu akan spesialnya ini akan berimbas kepada diri kita, sehingga kita pun mendapat bagian daripada kemuliaan itu. Maka jangan heran ketika ada orang yang alim. Nah, orang-orang alim ini kan ilmunya tidak jauh-jauh, ya memang mereka mengkaji Al-Quran, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk fikih dan disiplin ilmu lainnya begitu. Nah, kemuliaan itu yang mereka dapatkan dari belajar Al-Quran begitu. Derajatnya tentu lebih tinggi begitu. Nah, begitu. Dan Al-Quran yang diturunkan, ayat Al-Quran yang pertama diturunkan itu tentang Iqra, bacalah. Pada intinya kita dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan untuk jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu ya Ustaz. Betul. Bacalah kata Al-Quran, Iqra, kepada Nabi Muhammad, disuruh baca dulu, suruh belajar dulu kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk memperbaiki diri. Terus kita memperbaiki juga bacaan Al-Quran kita, karena ini momentum di bulan suci Ramadan ini memperbanyak baca Quran, maka juga kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Seperti itu. Betul banget. Oke. Jadi sebenarnya banyak tentang why Ramadan special. Nah, Allah juga katakan bahwa Ramadan ini puasa Ramadan itu puasa dari hamba untuk Allah begitu. Nah, maka Allah sendiri yang akan kasih pahalanya. Maka kencengin lagi ibadahnya, jangan malas-malas. Ya, kita tahu memang sering terjadi, terutama di kita Indonesia ini, kadang iman naik turun juga ya. Iman naik turun juga. Memang ketika Ramadan sudah semakin menuju tengah, ke tengah menuju akhir, nah itu biasanya memang safnya semakin maju, ada kemajuan begitu, tapi saf yang maju. Nah, ada kemajuan, bukan ibadahnya yang makin banyak, tapi safnya makin maju. Safnya yang makin maju, itu tandanya jamaah di masjid agak mulai berkurang, ada kemajuan gitu. Nah, kita gas lagi jamaah di masjid. Kita ramaikan tentunya 10 malam terakhir dengan i'tikaf. Kita berburu Lailatul Qadar, berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Baik teman-teman. Ya, terakhir semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Allah mudahkan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar, dan semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini tak lain dan tak bukan Allah ampunkan segala dosa dan salah kita. Amin. Amin. Oke, mungkin cukup dari kami di sesi kali ini. Saya Syu, saya Fadli. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.